Wanita simpanan itu hamil bayi kembar 3. Ibu mertuaku memberiku kompensasi sebesar Rp10 miliar untuk memaksaku bercerai. Dan aku pun langsung menandatangani surat-surat itu lalu pergi. Keesokan paginya, mantan suami dan ibunya hancur lebur. Selama 10 tahun masa mudaku, aku dengan setia mengabdi pada keluarga suamiku, tetapi pada akhirnya ibu mertuaku melemparkan uang Rp10 miliar ke wajahku beserta hasil USG bayi kembar 3 milik simpanan suamiku, demi memaksaku bercerai. Menghadapi ketidakadilan seperti itu, wanita ini tidak meneteskan air mata sedikit pun. Ia dengan tenang mengambil uang itu dan pergi, untuk kemudian merancang pembalasan dendam yang kejam, memaksa para pengkhianat membayar harga yang sangat mahal. Mari kita simak kisah ini secara mendalam. Malam hari di Surabaya seringkali terasa sangat sunyi dan membangkitkan kenangan. Aku sedang duduk di ruang kerja pribadiku. Cahaya dari lampu meja jatuh ke atas tumpukan dokumen proyek yang sedang kuperiksa. 10 tahun masa mudaku berlalu di ruangan ini, seiring dengan berkembangnya perusahaan konstruksi yang dulu aku dan Aditya rintis dari nol. Namun kini, atmosfer di rumah ini terasa sangat dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka paksa. Terdengar suara benturan keras pada dinding. Nyonya Gayatri, ibu mertuaku, masuk dengan aura arogan dan wajah yang garang. Di belakangnya mengikuti seorang pria berjas hitam dengan koper di tangannya. Hanya dengan melihatnya, aku bisa menebak bahwa dia adalah seorang pengacara. Nyonya Gayatri tidak repot-repot mengetuk pintu. Tidak menyisakan sedikit pun tata krama yang biasanya sangat suka ia ajarkan kepada kerabatnya. Dia berjalan langsung ke mejaku dan melemparkan setumpuk dokumen ke atasnya. Lihat dan tanda tangani cepat, ucapnya dingin. Aku dengan tenang mengangkat pandanganku padanya dan membalik halaman pertama dengan perlahan. Itu adalah surat gugatan cerai. Di kolom pemohon sudah tertera tanda tangan Aditya. Di bawahnya terlampir hasil USG dari sebuah klinik kandungan swasta elit. Nama wanita hamil itu tertulis dengan jelas. Maya, hasil kembar 3, berkembang dengan normal. Maya adalah sekretaris muda yang dipekerjakan Aditya di perusahaan lebih dari setahun yang lalu. Aku tidak terkejut. Aku sudah mengetahui semua perbuatan kotor ini sejak 6 bulan yang lalu. 10 tahun kamu tinggal di rumah mewah ini, tapi ternyata kamu mandul seperti pohon mati. Nyonya Gayatri menunjuk ke arahku, melontarkan hinaan. Keluargaku butuh pewaris. Maya sedang mengandung bayi kembar 3 dari Aditya. Cucu-cucu dari garis keturunan kami tidak boleh lahir di luar nikah. Ini perjanjian kompensasi sebesar Rp10 miliar. Ambil uang ini, tanda tangani surat cerai ini, dan pergi dari sini sekarang juga. Jangan lagi jadi penghalang bagi kebahagiaan putraku. Berikan tempatmu pada wanita yang bisa melahirkan. Mendengarkan kata-kata kejam dari ibu mertua yang dulunya selalu kurawat menyuapkan setiap pil obat dan setiap mangkuk bubur saat dia sakit, aku hanya merasakan ketenangan yang menakutkan. Tidak ada satupun air mata yang jatuh. Rasa sakit dan kekecewaan telah hancur berkeping-keping sembulan yang lalu, di malam saat aku secara tak sengaja melihat pesan jenit mereka. Kini, yang tersisa dalam diriku hanyalah kejernihan pikiran yang mutlak. Jika ibu sudah berkata demikian, tidak ada lagi yang perlu saya pertahankan, jawabku dengan nada datar, tanpa sedikit pun getaran. Saya akan tanda tangan. Nyonya Gayatri sejenak terpaku. Kemungkinan besar, dia sudah menyiapkan skenario di mana aku akan menangis, memohon, atau berteriak mencoba menyelamatkan pernikahan ini. Tapi aku tidak melakukannya. Wanita yang sudah membaca esensi dari seorang pengkhianat tidak lagi sudi meneteskan satu tetes air mata pun. Aku membuka tutup pulpen dan membaca sekilas poin-poin perjanjian pembagian harta Gonogini. Mereka telah menghitung semuanya dengan sangat teliti, berharap uang Rp10 miliar ini bisa menebus semua kerja keras dan kontribusiku pada kekayaan raksasa yang dimiliki perusahaan. Tapi mereka melupakan satu hal, aku bukan orang bodoh. Tanda tanganku dengan tegas mendarat di atas kertas. Tinta biru itu tidak bergetar. Aku menggeser dokumen itu ke arah pengacara. Sudah selesai? Anda boleh mengambilnya. Pengacara itu dengan kanggung mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut. Nyonya Gayatri menatapku dengan pandangan angkuh. Dia menggosok-gosokkan kedua tangannya. Di matanya terpancar keserakahan dan kepuasan yang luar biasa. Di kepalanya, pasti sudah terbayang gambaran 3 cucu montok yang segera lahir dan membawa kejayaan bagi keturunannya. Uangnya akan ditransfer ke rekeningmu dalam waktu 1 jam, kata Nyonya Gayatri dengan nada merendahkan. Kemasi barang-barang pribadimu dan pergi malam ini juga. Rumah ini harus dibersihkan untuk menyambut Maya dan anak-anaknya agar kandungannya terjaga. Bayi kembar 3 itu sangat rapuh, tidak boleh ada kotoran sedikit pun yang mempengaruhi mereka.
Aku berdiri, mengumpulkan beberapa buku sketsa desainku dan map berisi dokumen harta bawaanku sebelum menikah. Aku naik ke lantai atas ke kamar utama yang dulu kutinggali bersama Aditya. Aku membuka lemari dan hanya mengambil pakaian yang kubeli dengan uangku sendiri, beberapa perhiasan peninggalan almarhumah ibuku, dan laptopku. Tas-tas mewah dan gaun-gaun yang diberikan Aditya pada hari jadi kami untuk menutupi kebohongannya, kutinggalkan semuanya. Berjalan turun ke lantai bawah dengan sebuah koper kecil. Aku melihat Nyonya Gayatri berdiri di ruang tamu dengan tangan terlipat di dada. Saya harap ibu dan Aditya bisa hidup damai dengan pilihan kalian, kataku sebagai kata-kata terakhir sebelum melangkah keluar dari pintu utama yang besar. Nyonya Gayatri mendengus dingin. Tentu saja, keluarga kami akan bahagia dan sejahtera, sementara kamu, peluk saja uang Rp 10 miliar itu dan habiskan masa tuamu sendirian. Wanita yang tidak bisa melahirkan hanyalah sampah. Aku tidak menoleh. Gerbang besi tempa yang berat dari rumah mewah itu tertutup di belakangku. Angin malam mempermainkan rambutku, membawa perasaan lega yang aneh. 10 tahun masa muda, 10 tahun dedikasi, pada akhirnya berbuah kebebasan yang terlambat namun sangat pantas kudapatkan. Taksi membawaku pergi dari kawasan perumahan elit tersebut. Ponselku bergetar. Ada pesan masuk tentang perubahan saldo. Uang Rp 10 miliar sudah masuk ke rekeningku. Aku segera mentransfer seluruh jumlah tersebut ke rekening bank lain yang diam-diam telah kubuka sejak lama dan tidak terhubung dengan transaksi sebelumnya. Sopir taksi bertanya kemana aku ingin pergi. Ke Bandara Juanda, jawabku tenang. Aku membuka jendela agar angin malam menerpa wajahku. Aku mengeluarkan kartu SIM dari ponselku, kartu yang sudah kugunakan selama lebih dari 10 tahun. Pesan, panggilan telepon dari orang-orang yang dulu kusebut keluarga, kini telah menjadi masa lalu. Aku meremas kartu SIM itu dan membuangnya ke tempat sampah tepat di depan pintu masuk bandara. Mulai saat ini, aku resmi lenyap dari kehidupan Nyonya Gayatri dan putranya. Penerbangan malam membawaku pergi dari kota tempat aku mengabdi. Tujuanku adalah Bali, tepatnya daerah pesisir Sanur. 6 bulan lalu, begitu aku mengetahui kebohongan Aditya, aku diam-diam membeli sebuah apartemen mewah dengan pemandangan laut menggunakan tabungan pribadiku dan hasil investasi mandiri. Aku sendiri yang merancang setiap sudutnya, membeli setiap potong perabotannya. Ini adalah rumah sejatiku. Tempat perlindungan yang aman di mana aku bisa memulihkan diri dan merencanakan hidup baru. Pesawat mendarat di Bali pada larut malam. Udara diresapi aroma asin laut yang begitu menyenangkan. Aku naik taksi ke apartemenku, membuka pintu, dan lampu kuning yang lembut menyala. Semuanya rapi, bersih, dan berbau aroma minyak esensial serai lemongrass yang familiar. Aku menjatuhkan diri ke sofa yang empuk. Menutup mata. Tidak ada lagi omelan ibu mertua. Tidak ada lagi kebohongan suami yang tidak setia. Malam ini, aku akan tidur dengan nyenyak, tidur paling damai dalam 1 dekade terakhir. Matahari pagi pesisir Bali menerobos melalui jendela panoramik dan membangunkanku. Aku menyeduh sekangkir teh melati dan melihat ombak dengan lembut menyapu pantai berpasir yang panjang. Kehidupan baru benar-benar telah dimulai. Pada saat yang sama, melalui akun email anonim yang kugunakan untuk tetap berhubungan dengan Pandu, asisten setiaku di perusahaan, aku menerima serangkaian pesan tentang situasi di Surabaya. Pandu adalah anak didikku yang kulatih sejak hari-hari pertamanya setelah lulus kuliah. Dia tahu tentang kontribusiku pada perusahaan dan sangat marah dengan kelakuan bejat Aditya. Dari cerita Pandu, aku bisa membayangkan dengan jelas pemandangan pagi itu di kantor direktur. Aditya masuk ke kantor dengan gaya arogan. Dia berniat memproses transfer sebesar Rp 4 miliar dari dana taktis perusahaan untuk membelikan mobil dan perhiasan bagi simpanannya. Namun ketika kepala akuntan mencoba melakukan transfer, sistem menunjukkan error. Pandu dengan panik mengetuk pintu dan bergegas masuk ke ruangan. Pak Aditya, ada masalah besar. Semua rekening bank Anda, termasuk rekening rahasia yang dibuka atas nama orang lain, telah diblokir oleh perintah pengadilan. Aditya melompat, menumpahkan secangkir kopinya. Omong kosong apa ini? Siapa yang berhak memblokirku? Pandu menyodorkan surat pemberitahuan dari pengadilan. Ibu Sekar telah mengajukan permohonan tindakan penyitaan aset sementara untuk mengamankan harta Gonogini. Beliau melampirkan bukti bahwa Anda mencoba menyembunyikan aset selama masa pernikahan. Selain itu, pagi ini sebuah berkas anonim telah diserahkan ke meja Dewan Komisaris, menuduh Anda melakukan penyalahgunaan kepercayaan dan penggelapan dana perusahaan. Mendengar kata-kata itu, wajah Aditya menjadi pucat pasi. Dia tercengang. Tangan dan kakinya melemah. Ketakutan dan amarah memuncak di kepalanya, dan dalam kemarahannya ia membanting asbak kaca di atas meja, menggumamkan kutukan yang tidak jelas. Dia segera menelepon Nyonya Gayatri.
Di rumah, Nyonya Gayatri sedang asyik memilih model box bayi di internet untuk cucu-cucunya ketika putranya menelepon. Mendengar dari Aditya tentang pembekuan semua uang dan risiko kehilangan kursi direktur, dia menjatuhkan ponselnya ke lantai karena ngeri. Tekanan darah wanita serakah itu melonjak drastis. Dia memegangi dadanya, terengah-engah, dan pingsan di tengah ruang tamu mewah yang kemarin ia gunakan untuk mengusirku dengan begitu angkuh. Membaca email dari Pandu, aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak merasakan kepuasan dari balas dendam yang kejam. Aku hanya menuntut keadilan, menggunakan hukum untuk melindungi keringat dan air mataku. Hukum tabur tuai selalu ada. Siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Aku duduk di meja kerjaku, membuka laptop. Di sebelahnya tergeletak sebuah flash drive kecil, tetapi di dalamnya terdapat kekuatan yang mampu menghancurkan semua kebohongan Aditya. Aku memasukkan flash drive itu ke komputer dan sekali lagi memeriksa semua data dengan cermat. Di sana ada rekaman video dari dashcam mobil Aditya, yang dengan jelas merekam percakapan ambigu dan momen saat ia membawa Maya ke hotel. Di sebelahnya ada file Excel yang kususun sendiri, mencocokkan setiap angka dalam buku besar akuntansi perusahaan selama 3 tahun terakhir. Dari biaya representasi yang digelembungkan, markup, hingga faktur bahan bangunan dengan harga selangit, aku mendokumentasikan dengan cermat setiap rupiah yang diam-diam dikeluarkan Aditya dari perusahaan untuk ditransfer ke rekening Maya. Telepon rumah di apartemenku berdering. Ini adalah nomor baru yang kudaftarkan atas nama seorang teman. Di ujung sana, terdengar suara pria yang berat. "Halo, Ibu Sekar. Saya pengacara yang mewakili kepentingan Bapak Aditya. Tindakan Anda sangat merugikan kehormatan dan properti klien saya. Jika Anda tidak segera mencabut permohonan pembekuan aset, kami akan mengajukan gugatan balik atas pencemaran nama baik." Aku tersenyum. Dalam suaraku terdengar simpati terhadap pengacara yang mencoba mengintimidasiku. "Halo. Rupanya Pak Aditya belum sempat menceritakan semuanya kepada Anda. Tolong catat informasi berikut. Saya memegang semua mutasi bank yang membuktikan transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi saudari Maya. Saya juga memiliki kwitansi pembelian apartemen elit senilai Rp6 miliar atas nama Maya, di mana pembayarnya adalah Pak Aditya. Selain itu, saya memiliki cukup bukti dari dashcam dan rekaman audio yang membuktikan pelanggaran beratnya terhadap hukum perkawinan. Anda seorang pengacara, bukan? Menurut Anda, jika saya menyerahkan semua ini ke Bareskrim Polri bagian tindak pidana ekonomi khusus, berapa tahun klien Anda akan dipenjara?" Keheningan melanda ujung telepon. Napas pengacara itu seolah terhenti. Kepercayaan diri dan nada mengancamnya lenyap tanpa bekas. "Tolong sampaikan kepada Aditya, bersiaplah dengan tenang untuk menghadapi kebenaran," lanjutku dengan suara tegas. "Semua yang menjadi milikku, akan kuambil kembali hingga sen terakhir, dan apa yang menjadi miliknya, biarkan dia memikulnya sendiri sebagai salibnya. Selamat tinggal." Aku menutup telepon, mematikan komputer, dan melangkah keluar ke balkon. Angin laut siang hari membawa kesejukan, mengusir sisa-sisa masa lalu yang menyesakan dan penuh kebohongan. Di bawah sana, laut Bali tetap biru dan tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan memenuhi setiap sel di tubuhku. Pertarungan hukum ini mungkin akan panjang, tapi aku yakin akan kemenanganku. Bukan dengan kekejaman, melainkan dengan akal sehat, martabat, harga diri, dan hukum yang tegas. Kehidupan di pesisir Sanur memberiku ritme yang sama sekali berbeda dibandingkan hari-hari yang menyesakan di kota asalku. Di pagi hari, aku bangun ketika matahari baru saja mewarnai tepi cakrawala dengan warna merah muda. Aku berjalan-jalan ke pasar makanan laut terdekat, membenamkan diri dalam suasana yang hidup dari orang-orang yang sederhana dan tulus. Aku memilih cumi segar, seikat sayuran hijau, untuk memasak makan siang yang ringan untuk diriku sendiri. Apartemenku selalu bermandikan cahaya alami dan dipenuhi suara deburan ombak. Kesunyian ini adalah kemewahan yang tidak pernah kuketahui selama 10 tahun hidup di rumah Nyonya Gayatri. Setiap kali mengingat makan malam yang dingin sambil menunggu suami yang tidak pernah pulang tepat waktu, aku semakin yakin bahwa keputusanku untuk pergi adalah tindakan yang paling tepat. Sambil menyeduh teh penenang dengan santai, Pandu melalui aplikasi perpesanan terenkripsi terus melaporkan kepadaku tentang situasi perusahaan di Surabaya yang semakin kacau balau. Pandu mengirim pesan panjang, merinci kondisi Aditya yang menyedihkan. Sejak menerima putusan pengadilan tentang pembekuan aset, Aditya seperti binatang yang terpojok. Dia dengan marah menelepon pengacaranya, kenalannya di bank, memohon intervensi, tetapi semua orang menggelengkan kepala dan menolak. Keputusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti kuat, dan jumlah aset yang disengketakan terlalu besar sehingga tidak ada yang berani melawan hukum.
Namun tragedi Aditya tidak berhenti pada surat pembekuan aset. Saat dia menjambak rambutnya sendiri di kantor, ponselnya terus berdering. Itu Maya, wanita simpanan muda yang selalu dimanjakan Aditya ini kini menjadi beban yang sangat berat. Maya, yang sedang hamil kembar 3 dan mengalami perubahan hormonal, menjadi sangat sensitif dan menuntut. Menurut cerita karyawan yang bekerja di lantai yang sama dengan Aditya, mereka dengan jelas mendengar Aditya membujuk Maya di telepon. Suaranya terdengar sampai ke koridor. Maya menangis dan mengeluh dengan keras bahwa perutnya sakit, tubuhnya terasa berat, dan dia sulit bernapas. Dia bersikeras agar Aditya segera memasukkannya ke rumah sakit internasional terbaik untuk perawatan kandungannya. Dia bersikeras bahwa kehamilan kembar 3 adalah kasus yang sangat berbahaya, membutuhkan pengawasan 24 jam oleh tim spesialis asing. Kamarnya harus kelas presidensial, VIP, berstandar hotel bintang 5, untuk menjamin keamanan para pewaris garis keturunan yang berharga tersebut. Aditya, yang terbiasa menyelesaikan semua masalah dengan wanita menggunakan uang, buru-buru menjanjikan semua yang Maya inginkan, menyuruhnya menyiapkan barang-barangnya, sementara dia akan segera datang membawa kartu kredit dan membayar semua biaya rumah sakit. Setelah menutup telepon, Aditya berlari keluar dari perusahaan dan langsung menuju rumah sakit internasional yang diminta Maya. Berdiri di depan meja resepsionis yang mewah, Aditya dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit dengan limit tertingginya untuk membayar uang muka puluhan juta rupiah. Namun, wanita di resepsionis, setelah menggesek kartu di mesin edisi beberapa kali, menggelengkan kepalanya dengan lembut dan memberitahukan bahwa kartunya ditolak. Aditya tidak mempercayai telinganya. Dengan jengkel, ia mengeluarkan 3 kartu lain dari bank yang berbeda. Hasilnya sama, hanya gelengan simpatik dari staf rumah sakit. Semua rekening pribadinya, kartu kreditnya, bahkan kartu tambahan yang dikeluarkan atas namanya, telah diblokir sepenuhnya oleh sistem perbankan untuk penyelidikan dan pelestarian aset selama proses cerai. Di tengah ruang tunggu rumah sakit yang ramai, Aditya mematung. Wajahnya memerah karena malu. Maya, yang berdiri di sebelahnya, mulai histeris, berteriak bahwa Aditya telah menipunya, bahwa ia pelit mengeluarkan uang untuknya dan anak-anak mereka. Tatapan ingin tahu dari orang-orang di sekitar tertuju pada mereka, dan Aditya terpaksa buru-buru menyeret Maya ke mobil. Tapi kesialannya tidak berakhir di situ. Baru saja Aditya membawa Maya kembali ke apartemen mewah untuk menenangkannya, dia mendapat telepon dari kepala akuntan perusahaan. Suara akuntan itu terdengar panik. Ada pemeriksaan audit mendadak di kantor. Mereka membawa surat perintah untuk melakukan audit penuh atas laporan keuangan, serta dokumen pemasukan dan pengeluaran perusahaan selama 3 tahun terakhir. Ini adalah akibat langsung dari laporan anonim beserta bukti-bukti rinci yang secara hati-hati telah kukirimkan sebelum meninggalkan rumah itu. Para auditor menuntut penyegelan semua komputer dan lemari dokumen di Departemen Akuntansi, dan Direktur Aditya harus segera hadir untuk memberikan keterangan. Berita ini seperti petir di siang bolong bagi Aditya. Dia buru-buru meninggalkan Maya yang sedang menangis terseduh-seduh di apartemen dan dengan panik mengemudi kembali ke perusahaan untuk menangani bencana yang jauh lebih serius daripada sekadar tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Dalam situasi kritis ini, saat kartu bank diblokir dan perusahaan sedang diaudit ketat, Aditya tidak bisa meminjam uang dari siapapun. Teman-teman bisnisnya, yang kemarin masih minum-minum dan bersenang-senang dengannya, setelah mengetahui masalah tersebut, serempak beralasan sibuk, mematikan telepon, dan mulai menghindarinya. Dalam keputusasaan, Aditya terpaksa kembali ke rumah mewahnya untuk meminta bantuan Nyonya Gayatri. Seorang ibu selalu menjadi pelampung penyelamat terakhir bagi anak laki-laki yang manja. Saat itu, Nyonya Gayatri baru saja sadar setelah serangan darah tinggi di pagi hari. Dia berbaring di sofa kayu berukir di tengah ruang tamu, sementara asisten rumah tangganya memijat kakinya. Melihat Aditya berlari masuk, berkeringat dan berantakan, dia buru-buru duduk. Aditya jatuh berlutut di samping ibunya, meraih tangannya dan menangis terseduh-seduh. Dia menceritakan bagaimana mantan istrinya yang jahat telah memblokir semua uangnya, dan sekarang dia tidak punya uang sepeser pun untuk memasukkan Maya ke rumah sakit. Dia melukiskan gambaran di mana 3 pewaris berharganya berada dalam bahaya karena kurangnya fasilitas medis terbaik. Di akhir ceritanya, Aditya memohon agar ibunya mencairkan tabungan depositonya untuk menyelamatkan darah daging keluarga mereka. Nyonya Gayatri, yang selalu menempatkan laki-laki di atas perempuan dan sangat mendambakan cucu hingga tahap gila, mendengar ancaman terhadap 3 ahli warisnya, seketika melupakan rasa lelahnya. Dia memerintahkan asisten rumah tangga untuk mengambil buku tabungan deposito senilai Rp 4 miliar dari brankas. Itu adalah uang yang dia kumpulkan dari penjualan tanah warisan di desa dan dari hadiah Aditya selama bertahun-tahun. Nyonya Gayatri berpakaian,
memanggil taksi, dan langsung menuju cabang bank terbesar di pusat kota. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Mencairkan uang itu, melemparkannya ke wajah orang-orang yang berani menghina putranya, dan membawa pulang cucu-cucu yang berharga ke bawah pengawasannya. Sesampainya di bank, Nyonya Gayatri menerobos masuk ke loket pertama dan menuntut agar teller memproses penarikan seluruh jumlah Rp4 miliar beserta bunganya. Teller wanita itu mengambil buku tabungan, mencocokkan KTP, dan memasukkan nomor rekening ke dalam sistem, lalu terdiam. Dia mengerutkan kening, memeriksa ulang informasi di layar beberapa kali, dan kemudian menatap Nyonya Gayatri dengan bingung. "Maaf, Bu, tapi sistem menunjukkan bahwa penarikan dana dari rekening ini tidak dapat dilakukan saat ini." Nyonya Gayatri memukul meja kaca dengan tangannya. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Uangku sudah disimpan di sini bertahun-tahun. Buku ini atas namaku. Ini KTP-ku. Kenapa aku tidak bisa mengambilnya? Apa kalian menahan uang nasabah?" Teller itu buru-buru mencoba menenangkannya. "Bukan begitu, Nyonya. Mohon tenang dan dengarkan saya. Sistem menunjukkan bahwa pada akhir tahun lalu, rekening Anda telah mengaktifkan layanan-layanan perlindungan aset dari penipuan siber tingkat tinggi dengan keamanan maksimal. Menurut aturan layanan ini, untuk membuka blokir rekening dan menarik dana dalam jumlah besar, Anda harus melewati 3 tahap verifikasi yang ketat. Pertama, kami membutuhkan nomor telepon yang terdaftar untuk menerima kode OTP. Kedua, diperlukan verifikasi biometrik wajah dari perangkat yang terdaftar sejak awal. Dan ketiga, yang paling penting, diperlukan permohonan langsung di kantor polsek setempat untuk memastikan bahwa Anda tidak bertindak di bawah pengaruh penipuan online. Mendengar ini, Nyonya Gayatri menganga keheranan. Ingatannya membawanya kembali ke 1 tahun yang lalu. Saat itu, dia terus-menerus menerima telepon ancaman dari orang-orang yang mengaku sebagai polisi dan mengklaim bahwa dia terlibat dalam perdagangan narkoba, lalu menuntut transfer uang. Dia sangat panik, dan akulah, Sekar, menantu perempuan yang selalu dia cela, yang menyelesaikan semua masalah itu. Aku membawanya ke bank dan, menggunakan pengetahuanku tentang prosedur perbankan, membantunya mengaktifkan paket keamanan yang sangat ketat ini. Aku menggunakan kartu SIM tambahanku untuk menerima kode verifikasi, dan menggunakan ponsel lamaku sebagai perangkat pengenalan wajah. Saat itu aku hanya ingin melindungi tabungan masa tua ibu mertuaku dari penipu yang merajalela kala itu. Aku menjelaskan dengan jelas kepadanya bahwa prosedurnya rumit, tapi uangnya akan sangat aman. Saat itu dia mengangguk dan memujiku atas pandanganku yang jauh ke depan. Tapi kini, kartu SIM tambahan itu telah dipatahkan dan kubuang ke tempat sampah di bandara. Ponsel dengan biometrik telah direset ke pengaturan pabrik dan ditinggalkan di rumah mewah itu. Semua data lama telah terhapus. Untuk membuka kunci uang ini, Nyonya Gayatri harus mengajukan laporan, menunggu bank memverifikasi identitasnya, mencocokkan tanda tangan, dan juga pergi ke kantor polisi untuk membuat berita acara. Semua itu sangat rumit dan akan memakan waktu setidaknya 7,10 hari kerja. Kenyataan kejam menghantam kepala Nyonya Gayatri, dan dia terhuyung-huyung. Perangkap yang secara tak sengaja dipasang di masa lalu kini telah menjadi dinding tak tertembus, menghalangi semua harapan untuk menyelamatkan situasi bagi dirinya dan putranya. Di tengah keheningan bank, Nyonya Gayatri mulai kehilangan kendali. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa uangnya sendiri terkunci karena aturan yang dibuat untuk melindunginya. Rasa frustrasi yang menumpuk, dikombinasikan dengan sifat otoriternya dan keras kepala, membuatnya berteriak keras. "Kalian bekerja tidak bertanggung jawab. Aku tidak tahu apa-apa tentang penipu. Segera buka blokir rekeningku. Ada nyawa manusia yang dipertaruhkan. Apa kalian bisa menggantinya? Panggilkan manajer Kabang kepadaku." Teriakan Nyonya Gayatri menarik perhatian semua nasabah dan satpam. Manajer ruang layanan buru-buru datang, dengan sopan namun sangat tegas menjelaskan kepadanya syarat-syarat kontrak yang ia tanda tangani sendiri setahun yang lalu. Mereka menunjukkan kepadanya kontrak dengan tanda tangannya, di mana dengan jelas disebutkan semua risiko yang terkait dengan perubahan nomor telepon sepihak atau kehilangan perangkat yang terdaftar, dan bahwa nasabah wajib bertanggung jawab sendiri dan mengikuti prosedur pembukaan blokir. Tidak ada pengecualian yang dibuat, bahkan oleh pihak manajemen bank sekalipun. Nyonya Gayatri menatap kontrak dengan tanda tangannya sendiri. Dia teringat wajah tenangnya saat aku dengan sabar menjelaskan setiap baris kalimat kepadanya. Perasaan terpojok, bercampur dengan penyesalan karena telah mengusir menantu yang begitu banyak akal dengan tangannya sendiri, mulai menyiksa jiwanya. Jika saja aku ada di sana, semuanya akan selesai dalam 5 menit manipulasi telepon, namun kini aku telah benar-benar lenyap. Serangan amarah yang tiba-tiba membuat darah mengalir deras ke kepalanya. Nyonya Gayatri merasakan seolah ada seseorang yang meremas dadanya. Pemandangan di depan matanya mulai kabur.
Suara-suara di sekitarnya menjadi redam. Dia memegangi bagian kiri dadanya, bernapas dengan berat. Manajer yang melihat wajahnya membiru, buru-buru mendudukkannya di sofa dan memerintahkan staf untuk segera memanggil ambulans. Dalam rasa sakit yang menyiksa akibat serangan jantung miokard akut, Nyonya Gayatri ambruk ke lantai yang dingin. Sirine ambulans melesat di jalan utama kota, membawanya langsung ke RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Aditya, yang saat itu sedang diinterogasi oleh auditor di perusahaan, menerima telepon dari rumah sakit. Mendengar bahwa ibunya berada di ruang ICU dalam kondisi kritis, dia membuang semua dokumen dan bergegas ke rumah sakit. Berdiri di depan pintu merah menyala ruang ICU, Aditya menjambak rambutnya sendiri. Kepala Departemen Dokter keluar dengan wajah serius dan memberitahu bahwa Nyonya Gayatri mengalami infark miokard ekstensif dan membutuhkan pemasangan ring jantung stent koroner. Segera untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, karena rumah sakit pemerintah kelebihan beban, peralatan khusus itu harus segera dipesan dari pusat, dan membutuhkan uang muka yang tidak sedikit. Saat Aditya dengan putus asa memilah-milah kartunya yang sudah tidak berguna, telepon di sakunya berdering lagi. Itu Maya. Dengan tangan gemetar, Aditya menjawabnya. Dari seberang telepon terdengar jeritan melengking Maya. Dia mengutuk Aditya, memanggilnya pria tak berguna yang berjanji akan membawakan makanan enak dan membawanya untuk pemeriksaan fee, tetapi malah menghilang meninggalkannya sendirian menderita di apartemen. Maya mengancam bahwa jika dalam 1 jam Aditya tidak membawa uang, dia akan meminum pil aborsi dan membuang ketiga anak itu. Dia tidak sudi melahirkan untuk keluarga miskin ini. Di satu sisi, ibu kandungnya berjuang untuk hidup dengan setiap hirupan oksigen. Di sisi lain, wanita simpanan yang mengandung 3 ahli warisnya, mengancam dan menuntut uang. Aditya merosot di dinding rumah sakit dan duduk di lantai berubin. Air mata seorang pengkhianat mengalir di pipinya. Karma yang ia tabur kini mulai membuahkan hasil, mencekik hidupnya dengan kekuatan yang paling kejam. Dari kota Bali yang jauh, aku terus menerima kabar terbaru secara rutin dari kenalan lama. Membaca berita tentang dirawatnya Nyonya Gayatri di rumah sakit dan kesulitan Aditya, aku tidak merasa bersukacita di atas penderitaan mereka, dan aku tidak berniat membeli tiket untuk menjenguk mereka. Hatiku telah sepenuhnya membeku terhadap orang-orang ini. Aku diam-diam menutup laptop, keluar ke balkon, dan menyiram bunga bougainville yang sedang mekar lebat. Hidup ini sangat adil. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan orang lain dan hidup dalam kedamaian selamanya. Bersamaan dengan penyelesaian akhir mengenai pembagian harta Gonogini, aku secara diam-diam memimpin permainan yang lebih besar di perusahaan konstruksi. Ini adalah tempat di mana aku mencurahkan keringat dan darah, seluruh masa mudaku, dan aku tidak akan membiarkan Aditya menggunakannya sebagai alat untuk memberi makan kejatuhannya. Dalam beberapa hari terakhir, melalui jaringan internet yang aman, aku terus mengadakan rapat online dengan kelompok pemegang saham minoritas perusahaan. Orang-orang ini, sebagian besar adalah paman dan kolega senior, merupakan rekan seperjuangan mendiang ayah mertuaku. Mereka telah menginvestasikan dana mereka di awal berdirinya perusahaan dan selalu mempercayakan manajemen pada suamiku. Belakangan ini, mereka mulai curiga saat melihat penurunan laba yang tak dapat dijelaskan dan keluhan terus-menerus tentang kualitas material di proyek pembangunan. Aku memutuskan untuk mengirim semua berkas bukti kepada Paman Surya, perwakilan dari kelompok pemegang saham ini. Di dalam berkas yang kukirimkan terdapat rekonsiliasi lengkap dari dokumen asli dibandingkan dengan buku besar akuntansi yang telah diubah oleh Aditya. Setiap jumlah untuk pembelian baja dan semen, yang digelembungkan 1,5 kali lipat agar Aditya dapat mengantongi selisihnya, ditandai dengan warna merah. Terutama, aku melampirkan salinan akta notaris perjanjian jual beli apartemen elit senilai Rp6 miliar atas nama Maya, serta bukti mutasi transfer uang langsung dari rekening perusahaan ke rekening developer. Kebenaran terungkap dalam semua keburukannya. Aditya dengan berani merampok dana bersama untuk membeli rumah dan menghidupi wanita simpanannya. Menerima berkas itu, Paman Surya sangat marah. Dia segera menghubungi pemegang saham lainnya, mengumpulkan persentase suara yang diperlukan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Undangan mendesak untuk rapat tersebut diserahkan kepada Aditya pada hari yang sama saat dia kebingungan di rumah sakit merawat ibunya. Rapat diadakan di aula besar perusahaan dalam suasana yang tegang. Aditya memasuki aula dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tidak bercukur, pakaian kusut, benar-benar kehilangan pesonanya yang biasa. Baru saja dia duduk di kursi direktur, Paman Surya melompat dan membanting berkas ke atas meja. Aditya Pratama, bagaimana Anda menjelaskan angka-angka ini? Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kami mempercayakan manajemen uang kami kepada Anda,
Dan Anda menggunakannya untuk membelikan rumah bagi simpanan, memalsukan dokumen, dan membawa perusahaan ke ambang kebangkrutan. Pantaskah Anda memegang jabatan direktur? Aditya mengambil kertas-kertas itu. Wajahnya yang pucat menjadi seputih kertas. Dia bergumam, mencoba membenarkan bahwa itu adalah kesalahan akuntansi, bahwa dia hanya meminjam uang perusahaan sementara untuk kebutuhan pribadi dan akan mengembalikannya sepenuhnya. Tapi alasan lemah itu langsung tenggelam dalam kemarahan seluruh hadirin. Para pemegang saham satu demi satu menuntut agar masalah ini diserahkan kepada pihak kepolisian. Hasil Rups LB tersebut berjalan cepat dan tegas. Dengan suara mayoritas yang sangat besar, rapat umum pemegang saham mengesahkan resolusi untuk segera mencopot Aditya dari jabatan direktur utama. Manajemen sementara diserahkan kepada Dewan Baru yang dipimpin oleh Paman Surya untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang guna mengklarifikasi pelanggaran keuangan. Aditya dilucuti dari semua otoritasnya. Mereka menyita stempel perusahaan, mobil dinasnya, dan memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri, cekal. Dari status Direktur Mahakuasa yang memerintah angin dan hujan, hanya dalam beberapa hari, dia kehilangan segalanya. Karier, kehormatan, dan kekuasaan. Ketika Satpam mengawalnya keluar dari gedung, Aditya berjalan terhuyung-huyung di trotoar yang dibanjiri sinar matahari. Langit Surabaya biru cerah, tapi di mata Aditya hanya ada warna abu-abu keputusasaan. Berita tentang pemecatan Direktur Aditya akibat penggelapan menyebar dengan cepat di kalangan konstruksi bak percikan api di rumput kering. Efek domino mulai runtuh tanpa terkendali. Bank-bank yang memberikan kredit kepada perusahaan segera mengklasifikasikannya ke dalam kelompok risiko tinggi dan mengirimkan pemberitahuan penagihan kredit dipercepat. Menyusul mereka, para pemasok bahan bangunan berbondong-bondong datang ke kantor perusahaan. Dari dealer baja besar hingga pemasok pasir dan kerikil kecil, mereka membentangkan spanduk, memblokir gerbang, dan dengan keras menuntut pelunasan utang yang tertunggak berbulan-bulan. Proyek yang sedang dibangun terhenti total karena kekurangan bahan dan pemogokan pekerja yang menuntut upah. Kerajaan konstruksi yang telah kubangun dengan susah payah selama 10 tahun. Di bawah tangan perusak Aditya, secara resmi berada di ambang kebangkrutan dengan utang puluhan miliar rupiah. Di tengah kekacauan ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda resmi memulai penyelidikan berdasarkan berkas bukti yang meyakinkan dan hasil audit awal. Pada suatu pagi yang mendung, saat Aditya mencoba bersembunyi di sebuah losmen murah di pinggiran kota tidak berani pulang dan menghadapi kreditur terdengar ketukan keras di pintu. Aditya tersentak dan berjinjit ke pintu untuk melihat melalui lubang intip. Di luar berdiri petugas polisi berseragam. Tidak ada jalan kembali. Dengan tangan gemetar, Aditya memutar kunci. Penyidik dengan lantang membacakan surat perintah dimulainya penyidikan, SPDP, dan surat perintah penahanan terhadap Aditya atas tuduhan penggelapan aset dan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan pencurian. Setiap kata yang dingin terdengar di ruangan yang lembab itu seperti hukuman mati bagi karier dan hidupnya. Borgol logam yang dingin berbunyi klik di pergelangan tangan Aditya, menghasilkan suara tajam yang kering. Aditya menundukkan kepalanya, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lututnya lemas, dan ia dikawal menuju mobil patroli dengan lampu rotator biru merah yang berkedip. Gambar direktur yang dulu brilian dengan tangan diborgol dengan cepat direkam oleh pejalan kaki yang penasaran dan tersebar secepat kilat di media sosial. Di Bali, aku duduk di sofa dan diam-diam menonton klip pendek itu di layar ponselku. Tidak ada air mata, tidak ada senyum kemenangan. Aku menyeduh sekangkir teh lagi. Aromanya yang bersih menenangkan pikiranku yang berkecamuk. 10 tahun lalu, aku dan Aditya mulai dari nol, membangun mimpi bersama, tapi keserakahan dan nafsu membutakannya, membuatnya kehilangan dasar moralitas manusia. Hukuman-hukum hari ini adalah harga pasti yang harus dia bayar. Aku mengangkat cangkir, menyesapnya, merasakan sedikit rasa pahit di ujung lidah yang berganti dengan rasa manis di akhir. Babak menyedihkan dalam hidupku itu telah resmi ditutup. Kini aku tinggal menunggu hukum melakukan tugasnya untuk membenarkan aset sahku dan menatap sinar hangat kehidupan yang baru. Kota Bali memasuki hari-hari pertama bulan April dengan keindahan yang sangat lembut dan damai. Berbeda dengan panas terik selatan di pertengahan musim kemarau, cuaca saat ini sangat menyenangkan. Sore ini, setelah menyelesaikan draft desain sebuah resor ramah lingkungan kecil untuk salah satu rekan dekatku, aku memutuskan untuk memberi diriku malam yang tenang. Aku berjalan di sepanjang pantai Sanur, merasakan ombak dengan lembut membasuh kaki telanjangku. Rasa asin laut yang bercampur dengan angin kencang menerbangkan semua kekhawatiran yang tersisa di kepalaku. Masa lalu, 10 tahun hidup sebagai menantu Nyonya Gayatri di Surabaya, kini terasa seperti mimpi panjang dan kelam, di mana untungnya aku telah terbangun.
Kembali ke apartemenku yang nyaman, aku menyiapkan makan malam sederhana. Semangkuk sup makanan laut yang ringan, ikan bakar bumbu kuning dengan rempah yang harum, dan semangkuk nasi hangat. Dalam keheningan, diiringi musik instrumental yang menenangkan dari speaker kecil, aku menikmati makanan dengan rasa syukur yang mendalam atas kehidupanku saat ini. Tidak ada lagi makan malam yang dingin menunggu suami yang selalu absen. Tidak ada lagi tatapan menghakimi dan kata-kata tajam dari ibu mertua. Kebebasan ini, meskipun harus dibayar dengan 10 tahun masa mudaku dan air mata yang tak terhitung jumlahnya, adalah harga yang pantas didapatkan. Tepat saat aku sedang membersihkan piring, ponselku tiba-tiba berdering, memecah kesunyian. Di layar muncul nomor tak dikenal dengan kode wilayah Surabaya. Intuisiku mengatakan bahwa ini bukan panggilan telemarketing biasa. Aku mengeringkan tanganku, menekan tombol jawab, dan mendekatkan ponsel ke telinga. Di ujung telepon terdengar napas berat dan putus-putus, bercampur dengan bunyi monoton peralatan medis. "Sekar, selamatkan keluarga kita, anakku." Terdengar suara serak, lemah, dan gemetar. Meskipun timbre suaranya banyak berubah akibat penyakit, aku langsung mengenali suara Nyonya Gayatri, wanita yang dulu arogan dan menakutkan, yang melemparkan surat cerai ke wajahku, uang Rp 10 miliar, dan hinaan yang paling berbisa. Kini dia memanggilku anakku dengan sangat menyedihkan. Di hatiku tak ada setetes pun simpati, hanya perhitungan dingin yang mutlak. "Maaf, Nyonya Gayatri," jawabku dengan suara datar, jelas, dan tegas. "Anda salah sambung. Saya dan Bapak Aditya Pratama telah menyelesaikan prosedur perceraian. Tidak ada lagi hubungan di antara kita sehingga Anda berhak memanggil saya seperti itu." Nyonya Gayatri menangis terseduh-seduh di telepon. Tangisannya terdengar memilukan, tapi tidak bisa menghapus luka yang telah dia torehkan padaku selama 1 dekade. Dengan terengah-engah, dia mulai menceritakan situasinya yang menyedihkan. Aditya ditangkap karena penggelapan, perusahaan benar-benar bangkrut, semua rekening diblokir. Dia sendiri baru saja menderita serangan jantung dan terbaring lumpuh di rumah sakit dengan tumpukan tagihan yang belum dibayar. Namun yang paling membuatnya takut adalah Maya. Wanita simpanan muda Aditya itu, yang sedang hamil kembar 3, kini berada dalam kondisi kritis dengan ancaman keguguran. Para dokter menuntut uang muka dalam jumlah besar segera, untuk memindahkannya ke ruang operasi untuk persalinan prematur, dan menyiapkan inkubator guna menyelamatkan nyawa ketiga bayinya. Tanpa uang, tanpa penjamin dari kerabat, rumah sakit tidak bisa melakukan prosedur medis khusus. "Aku berlutut memohon padamu, anakku." Setiap kata diucapkannya dengan susah payah. "Aku tahu aku salah. Aku buta saat mengusirmu demi membawa rubah betina itu ke rumah. Sekarang Aditya di penjara. Aku terbaring lumpuh." Maya berteriak kesakitan, menuntut operasi. "Jika terjadi apa-apa padanya, ketiga cucuku juga akan mati. Ingatlah 10 tahun pernikahanmu dengan Aditya. Ingatlah bahwa aku pernah menjadi ibu mertuamu. Pinjamkan aku sedikit uang untuk menyelamatkan ketiga bayi itu. Nanti aku akan menjual rumah, tanah. Aku akan mengembalikannya padamu 2 kali lipat." Aku mendengarkan permohonan putus asa ini dalam diam. Gambaran karma itu terlalu jelas dan kejam. Mereka sendiri yang menabur benih kejahatan, dan kini mereka harus memakan buah pahit yang mereka tanam sendiri. Aku keluar ke balkon, menatap lalu lintas yang ramai di jalanan pesisir Bali. Cahaya kuning lampu jalan menyinari dedaunan hijau pepohonan, menciptakan gambaran damai sangat kontras dengan kekacauan yang melanda keluarga Nyonya Gayatri. "Nyonya Gayatri," ujarku, mengabaikan pura-pura gemetarnya. "Apakah Anda ingat malam itu? Anda membawa pengacara dan menerobos masuk ke ruang kerjaku. Anda melempar hasil USG Maya ke meja dan menyebutku pohon yang mati. Anda bilang bahwa orang yang tidak bisa melahirkan selama 10 tahun harus menyerahkan tempatnya kepada orang yang bisa. Anda menggunakan Rp 10 miliar untuk membeli harga diri dan kerja kerasku, lalu mengusirku dari rumah malam itu juga. Anda begitu angkuh saat itu. Anda menyatakan bahwa keluarga Anda akan hidup dalam kebahagiaan sempurna." Keheningan melanda ujung telepon. Hanya terdengar isak tangis tertahan. Nyonya Gayatri tampaknya tidak bisa menemukan kata-kata untuk membenarkan dirinya. Kata-kata kejam di masa lalu kini menjadi belati yang menusuk dadanya sendiri. "Uangku adalah keringatku. Air mataku hasil kerjaku siang malam untuk membangun perusahaan itu," lanjutku. Setiap kata terdengar seperti pukulan godam. "Saya tidak berkewajiban menggunakan uang saya untuk menghidupi wanita simpanan mantan suami saya, apalagi membayar tagihan rumah sakit untuk anak-anak haramnya. Segala yang terjadi pada keluarga Anda adalah akibat dari keserakahan dan pengkhianatan Anda sendiri. Bereskan sendiri dan jangan pernah menelepon saya lagi." Tanpa memberi kesempatan pada Nyonya Gayatri untuk tersadar,
Aku dengan tegas menekan tombol akhiri panggilan. Aku langsung memblokir nomor itu agar tidak ada lagi masalah yang bisa menyusup ke dalam hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam menghirup udara laut yang segar. Ketegasan ini bukanlah kekejaman, melainkan satu-satunya cara untuk melindungi kedamaian yang dengan susah payah telah kurai. Belas kasihan yang ditunjukkan pada tempat yang salah hanyalah bantuan bagi kejahatan. Malam itu aku kembali tidur nyenyak, meninggalkan semua kebencian dan perselisihan dari kehidupan yang penuh kebohongan. Keesokan paginya, saat aku sedang duduk di kafe pinggir pantai menikmati es kopi hitam favoritku, sebuah pesan panjang masuk ke ponselku dari Pandu. Pandu, mantan asistenku, terus diam-diam memantau semua peristiwa di kota asalku dan melaporkannya kepadaku. Membaca pesan terperincinya, aku bisa membayangkan sepenuhnya tragedi yang sedang berlangsung di RSUD Surabaya, di mana mereka yang dulu berada di satu kubu kini saling menggigit karena kepentingan pribadi yang hancur. Tadi malam, setelah penolakanku yang tegas, Nyonya Gayatri jatuh ke dalam keputusasaan yang ekstrem. Dia terbaring di ranjang rumah sakit di bangsal kardiologi. Air mata mengalir di pipinya, membasahi bantal. Namun, keheningan di bangsal itu tidak berlangsung lama. Pagi-pagi sekali, pintu bangsal didorong terbuka dengan paksa. Muncullah Maya dalam kondisi yang menyedihkan. Dia mengenakan piyama rumah sakit yang longgar. Perutnya yang besar membuatnya sulit berjalan. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat tanpa riasan, dan matanya menyiratkan kemarahan dan keputusasaan. Pandu menceritakan dari kesaksian perawat yang bertugas malam itu, bahwa rumah sakit menuntut Maya dipindahkan dari unit perawatan intensif ICU, untuk ibu hamil berisiko tinggi karena uang muka telah habis, dan tidak ada kerabat yang datang untuk membayar lebih. Terpojok dan dengan rasa sakit yang datang berkala di perutnya, Maya menyeret dirinya dari bangsal kandungan ke bangsal kardiologi, untuk mencari Nyonya Gayatri dan menuntut uang. Pada saat itulah, topeng calon menantu yang patuh dan penuh perhatian sepenuhnya terlepas. Maya menunjukkan wujud aslinya yang serakah, licik, dan kasar. Di mana ibu menyembunyikan uangnya? Keluarkan cepat. Maya berkacak pinggang dan berteriak keras di tengah bangsal yang ramai. Jangan pura-pura sakit. Anak ibu berjanji akan membelikan saya rumah, mobil. Berjanji bahwa saya akan melahirkan di Rumah Sakit Internasional Bintang 5. Sekarang dia di penjara. Anda ibunya. Berarti Anda yang harus merawat saya. Jika Anda tidak mengeluarkan uang, saya akan membuang ketiga anak ini. Kita lihat saja nanti. Mendengar kata-kata tak tahu malu dari gadis yang dulunya dia anggap sebagai harta karun dan digunakan sebagai alasan untuk menghina dan mengusirku dari rumah, Nyonya Gayatri gemetar karena marah. Dengan susah payah dia mencoba duduk, menunjuk Maya, dan berbisik dengan suara penuh kebencian, dasar rubah betina licik. Keluargaku hancur karenamu. Aditya masuk penjara karena menghabiskan uang untukmu. Aku menjadi cacat karenamu. Jangan bermimpi mendapatkan sepeser pun dari rumah ini lagi, wanita murahan. Enyah dari hadapanku. Hinaan Nyonya Gayatri menyiramkan minyak ke dalam api yang berkobar di jiwa Maya. Dia menyadari bahwa tambang emas yang telah dia gali dengan susah payah ini benar-benar telah mengering. Keluarga ini tidak menyisakan apapun yang berharga untuk diperas. Perasaan tertipu, bercampur dengan kelelahan dan rasa sakit kehamilan, membuat Maya kehilangan akal sehatnya. Dia menerjang ke tempat tidur dan dengan kedua tangannya mencengkeram kerah piyama rumah sakit Nyonya Gayatri. Siapa yang kau sebut rubah betina, nenek peyot? Kalau anakmu tidak merayuku dengan uang, aku bahkan tidak akan melirik keluarga miskinmu. Kalian menipuku, memaksaku hamil kembar 3. Dan sekarang kalian ingin membuangku? Berikan uangnya. Nyonya Gayatri mundur ketakutan. Mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Dia mengayunkan tangannya dan menampar Maya. Pukulan itu tidak keras, tapi membuat Maya naik pitam. Dia menjerit seperti binatang buas dan dengan kedua tangannya mendorong Nyonya Gayatri kuat-kuat. Akibat dorongan itu dan berat badannya sendiri, Nyonya Gayatri kehilangan keseimbangan dan terjungkal dari tempat tidur. Kepalanya membentur keras rangka besi ranjang, lalu menghantam lantai ubin yang dingin. Terdengar suara retakan kering, Nyonya Gayatri mengejang beberapa kali lalu terdiam. Matanya berputar ke atas. Keluarga pasien lain yang melihat pemandangan mengerikan itu berteriak histeris. Para dokter dan perawat berlarian ke arah keributan. Mereka buru-buru mendorong Maya menjauh, mulai memberikan pertolongan pertama pada Nyonya Gayatri tepat di lantai, lalu segera melarikannya ke ruang operasi bedah saraf. Benturan fatal itu menyebabkan pembuluh darah di otaknya pecah, memicu stroke kedua yang sangat parah berupa pendarahan otak. Maya berdiri termangu di koridor, menatap tangannya yang gemetar, dan akhirnya menyadari bahwa ia telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Membaca pesan itu, aku menutup laptop dan meletakkannya di meja kaca.
Es kopi di tanganku sudah mencair dan rasanya menjadi hambar. Aku tidak merasa bersukacita, tidak pula bersedih. Kisah keluarga mereka telah melewati batas moral dan hukum. Orang-orang dengan niat jahat, yang mengkhianati dan menginjak-injak kerja keras orang lain, pada akhirnya menghancurkan satu sama lain dengan kekejaman mereka sendiri. Ini adalah akhir tak terelakkan yang tak bisa diintervensi oleh kekuatan apapun. Aku membayar tagihanku dan berjalan santai pulang, secara mental mempersiapkan diri untuk perjalanan penting kembali ke Surabaya. Sudah tiba saatnya untuk hadir langsung di pengadilan dan mengambil apa yang menjadi milikku. Seminggu setelah insiden mengejutkan di rumah sakit, aku mengambil penerbangan pertama dari Bali ke Surabaya untuk menghadiri sidang pertama pembagian harta Gonogini setelah perceraian. Langit Surabaya hari itu berwarna abu-abu. Awan gelap membawa hujan deras. Aku keluar dari taksi, membuka payung hitam, dan dengan langkah mantap berjalan menuju gedung pengadilan negeri. Aku memilih setelan bisnis abu-abu yang elegan. Rambutku disanggul rapi. Penampilanku saat ini adalah sosok wanita mandiri, tangguh, yang sepenuhnya menguasai nasibnya sendiri. Sidang pengadilan berlangsung dalam suasana khidmat dan hening. Di pihak penggugat hanya ada aku dan pengacaraku. Di pihak tergugat, Aditya dibawa dari rumah tahanan oleh 2 petugas pengawal menggunakan mobil tahanan. Saat pintu ruang sidang terbuka, aku nyaris tidak mengenali pria yang telah berbagi ranjang denganku selama 10 tahun itu. Aditya sangat kurus. Lingkaran hitam berkantung ada di bawah matanya. Baju tahanan oranye membuatnya terlihat menyedihkan dan hina. Melihatku duduk dengan punggung tegak di bangku seberang, Aditya menundukkan pandangannya, tidak berani menatap mataku. Dia tahu bahwa dia telah kalah total dalam pertaruhan hidup ini. Hakim ketua memulai sidang dengan membacakan materi perkara. Pengacaraku berdiri dan dengan jelas memaparkan setiap poin gugatan, menyajikan map tebal berisi mutasi bank, akta jual beli, faktur, serta rekaman audio dan video dari Dashcam. Semua bukti mengarah pada fakta yang tak terbantahkan. Aditya, dengan menyalahgunakan jabatannya, telah memindahkan aset bersama, secara diam-diam mentransfer uang untuk membeli apartemen elit senilai Rp6 miliar atas nama simpanannya, Maya. Bersamaan dengan itu, ia mencoba menyembunyikan uang tunai miliaran rupiah di rekening anonim untuk merampas hak-hak sahku dalam perceraian. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan seperti itu, pengacara pro bono yang ditunjuk untuk Aditya tidak berdaya. Aditya sendiri, ketika pengadilan memintanya untuk berbicara, hanya menundukkan kepalanya dan dengan suara pelan mengakui semua pelanggarannya. Tidak ada perdebatan sengit, tidak ada adegan dramatis. Kebenaran itu begitu nyata sehingga sidang berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Setelah berunding selama 1 jam, hakim ketua bangkit mewakili majelis dan membacakan putusan. Pengadilan mengesahkan perceraian tersebut. Terkait harta Gonogini, karena Aditya terbukti mencoba menyembunyikan aset bersama dan melakukan pelanggaran berat terhadap asas monogami, pengadilan memutuskan bahwa sebagian besar sisa aset sah jatuh ke tanganku. Secara khusus, terkait apartemen elit senilai Rp6 miliar yang didaftarkan atas nama Maya, pengadilan menetapkan bahwa apartemen itu dibeli menggunakan dana yang digelapkan secara ilegal oleh Aditya dari harta bersama suami istri. Oleh karena itu, pengadilan membatalkan hak kepemilikan Maya atas apartemen tersebut dan menyerahkan hak milik serta penggunaan sepenuhnya kepadaku sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Begitu putusan dibacakan, palu kayu hakim diketuk dengan keras, mengakhiri semua perselisihan hukum antara aku dan keluarga itu. Aditya digiring kembali ke ruang tahanan. Dia menoleh dan menatapku dengan ekspresi penyesalan yang mendalam, tapi aku hanya membalasnya dengan tatapan acuh tak acuh. Penyesalan apapun sekarang sudah sangat terlambat. Pada hari yang sama, dengan putus semanggi tangan, aku bersama pengacara dan juru sita pengadilan langsung menuju ke kompleks apartemen elit tempat Maya tinggal. Pintu kayu ek yang berat itu diketuk dengan keras. Beberapa saat kemudian, Maya membuka pintu dengan terhuyung-huyung. Melihat aku dan para petugas sita, wajahnya berubah pucat pasi. Dia masih memegangi perut besarnya, bersiap membuat keributan lagi. Tapi ketika juru sita dengan lantang membacakan surat perintah penyitaan paksa atas putusan pengadilan, menuntut agar ia mengemasi barang-barang pribadinya dan segera mengosongkan apartemen, Maya benar-benar hancur. Dia menangis dan berlutut memohon padaku agar diizinkan tinggal, karena dia tidak punya uang, tidak punya tempat bernaung, dan dia akan segera melahirkan. Tapi aku mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan kotornya. Aku dengan dingin memerintahkan para kuli pangkut untuk mengeluarkan semua pakaian dan tasnya keluar pintu. Seseorang yang dengan tanpa ampun mendorong seorang wanita tua hingga menderita stroke, seseorang yang dengan darah dingin menghancurkan kebahagiaan orang lain dan merampas harta mereka, tidak pantas mendapat belas kasihan.
Maya diusir dari rumah dengan penuh aib. Dia terpaksa berjalan tertatih di jalanan dengan beberapa tas lusuh. Pintu apartemen ditutup. Aku resmi mendapatkan kembali semua yang menjadi milikku, membersihkan ruang ini dari jejak kotor masa lalu. Pengusiran memalukan dari apartemen elit di siang bolong itu memberikan pukulan telak pada kondisi mental Maya yang sudah labil. Menggembara di jalanan Surabaya dengan beberapa tas lusuh, dan tanpa sepeser pun uang di saku kartu kredit Aditya, sudah lama diblokir. Maya jatuh ke dalam kepanikan ekstrem. Dia mencoba menelepon pria-pria yang dulu pernah mendekatinya, tetapi mendengar bahwa ia tidak punya apa-apa dan sedang hamil kembar 3, mereka semua menutup telepon dengan kasar. Keputusasaan dan kelelahan memicu kontraksi hebat. Maya ambruk di trotoar. Darah mulai mengalir membasahi gaun hamil mahalnya. Pejalan kaki yang berbaik hati memanggil ambulans, yang membawanya ke RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Tidak seperti klinik internasional bintang 5 yang ia tuntut dari Aditya, ini adalah rumah sakit pemerintah yang penuh sesak dan bising. Karena tanda-tanda gagal jantung akut pada janin, dokter jaga terpaksa segera mengirim Maya ke ruang operasi untuk operasi caesar darurat, meskipun kehamilannya baru mencapai 7 bulan. Tanpa tanda tangan kerabat pada surat persetujuan, pihak rumah sakit menerapkan protokol bantuan kemanusiaan darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien. Setelah lebih dari 2 jam operasi yang menegangkan, 3 nyawa mungil lahir ke dunia, 2 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Namun, karena lahir prematur, bayi-bayi itu berukuran sangat kecil, lemah, dengan berat badan kritis. Para dokter segera memindahkan mereka ke ruang perawatan intensif neonatal NICU, masuk ke dalam inkubator dengan alat bantu pernapasan, yang mana membutuhkan biaya sangat besar. Maya siuman usai operasi dengan rasa sakit yang luar biasa. Ia terbaring sendirian di ranjang besi di bangsal pasca persalinan yang padat. Di sebelah pasien-pasien lain, ada suami dan kerabat yang dengan telaten merawat mereka. Rasa kasihan pada diri sendiri dan ketakutan akan tagihan rumah sakit yang membengkak membuatnya hanya bisa menangis tersedu-sedu. Keesokan paginya, seorang dokter anak subspesialis neonatologi masuk ke bangsal dengan wajah serius membawa setumpuk rekam medis. Ia memanggil Maya dan meminta kontak keluarga untuk keperluan tes laboratorium dan persiapan kemungkinan transfusi darah bagi bayi-bayi prematur itu. Sambil mencocokkan rekam medis, dokter itu mengerutkan kening, membolak-balik hasil tes darah anak-anaknya. Saudari Maya, dokter itu memulai dengan rasa ingin tahu profesional. Di catatan klinik swasta Anda sebelumnya tertulis bahwa suami Anda bergolongan darah A dan Anda B. Kedua bayi laki-laki ini lahir dengan golongan darah AB dan B. Ini sesuai dengan hukum genetika. Tapi hasil tes darah bayi perempuan yang bungsu menunjukkan golongan darahnya O. Apakah Anda yakin informasi golongan darah ayah yang Anda berikan itu akurat? Mendengar hal itu, Maya pucat pasi seperti mayat. Meski tak paham medis, pertanyaan dokter itu menyentuh ketakutan terdalamnya yang selama ini berusaha ia kubur rapat-rapat. Awal tahun lalu, saat Aditya sedang dinas ke luar negeri dalam waktu yang lama, Maya, yang tak tahan kesepian, diam-diam berkencan dengan seorang pria playboy di sebuah klub malam bernama Rico. Rico adalah seorang preman kelas teri, penikmat hiburan malam, yang menipu gadis-gadis naif. Pertemuan rahasia mereka terjadi di apartemen yang sama yang dibelikan Aditya untuknya. Ketika dia tahu dia hamil kembar 3, Maya ketakutan, tidak tahu anak siapa ini Aditya atau Rico. Tapi melihat Aditya kaya raya dan sangat menginginkan pewaris, ia mengambil risiko dan mengkreditkan semua anak itu kepada direktur yang naif itu, untuk melegalkan statusnya sebagai istri orang kaya. Kini, hasil tes darah bayi perempuan dengan golongan O itu ibarat hukuman mati. Ketakutan akan terungkapnya rahasia membuat Maya menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia buru-buru berbohong kepada dokter bahwa mungkin ada kesalahan pada catatan lama, mencoba menutupi masalah tersebut. Namun, ia tak menyadari bahwa percakapannya dengan dokter itu tak sengaja terdengar oleh seorang wanita paruh baya yang merawat menantunya di ranjang sebelah. Wanita ini ternyata adalah sepupu Nyonya Gayatri, Bibi Ningsih dan mengetahui skandal keluarga Aditya. Rahasia menjijikkan yang tersembunyi di bawah selubung cinta buta ini mulai retak, bersiap memicu gempa bumi yang akan menghancurkan sisa-sisa kebohongan yang ada. Rumor tentang keanehan golongan darah bayi kembar 3 itu menyebar secepat kebakaran hutan melalui panggilan telepon di antara kerabat. Tak butuh waktu lama informasi ini sampai ke telinga mereka yang merawat Nyonya Gayatri di pusat rehabilitasi. Pasca terjatuh dan kepalanya terbentur, Nyonya Gayatri mengalami kelumpuhan di sisi kiri tubuhnya. Mulutnya mencong, dan ia kesulitan berbicara. Uang depositonya senilai Rp4 miliar masih terblokir di bank karena prosedur hukum yang rumit. Ia hidup dari belas kasihan dan sumbangan ala kadarnya dari beberapa kerabat. Ketika sepupunya,
Bibi Ningsih menceritakan padanya soal golongan darah O pada bayi perempuan itu. Mata Nyonya Gayatri melotot mau keluar. Intuisinya mengatakan bahwa keluarganya telah ditipu mentah-mentah. Kemarahan membuatnya memukul ranjang keras-keras dengan tangan kanannya yang masih sehat. Lewat suara tak beraturan dan isyarat, ia menuntut adik laki-lakinya untuk segera mencari tahu kebenarannya. Paman Aditya, Paman Hendra, yang memang membenci Maya, secara diam-diam menyuap seorang perawat di bangsal bayi. Ia berhasil mendapatkan beberapa helai rambut beserta akarnya dari ketiga anak itu. Dicampur dengan rambut lama Aditya yang tertinggal di sisir di rumah. Ia mengirimkan semuanya ke pusat uji DNA swasta paling bergengsi di Jakarta. Memesan layanan tes kilat dengan hasil keluar dalam 48 jam. 2 hari menunggu adalah siksaan nyata bagi keluarga Nyonya Gayatri. Akhirnya, amplop putih tersegel dengan logo pusat forensik diantar oleh kurir langsung ke tangan pamannya. Ia membawanya ke kamar rumah sakit dan membukanya tepat di depan Nyonya Gayatri. Hasilnya diketik dengan huruf-huruf yang jelas dan tanpa ampun. Analisis genetik mengonfirmasi bahwa DNA dari ayah yang terduga, Aditya, dan DNA 2 bayi laki-laki cocok, membenarkan garis ayah. Namun, DNA bayi perempuan yang bungsu tidak memiliki kecocokan sama sekali. Kesimpulan akhir dicetak dengan huruf tebal berwarna merah. Aditya Pratama bukan ayah biologis dari bayi perempuan tersebut. Fenomena heteropaternal superfecundation. Nyonya Gayatri menatap secari kertas itu. Kebanggaan atas 3 calon cucu satu-satunya alasan ia menginjak-injak semua norma moral dan mengusirku dari rumah kini berubah menjadi aib dan kepahitan yang tak tertahankan. Maya memang hamil anak Aditya, tapi di siklus pembuahan yang sama, ia juga mengandung 1 bayi lagi dari kekasih gelapnya, si preman. Sebuah fenomena medis langka, yang bagaimanapun juga menelanjangi sifat kotor dan jalang dari wanita yang dianggap ibu dan anak itu sebagai harta karun. Semua hancur berantakan. Stroke yang sempat mereda, kini kembali menyerang dengan kekuatan baru akibat syok emosional yang luar biasa. Nyonya Gayatri mengeluarkan jeritan menakutkan bak binatang yang terluka. Mulutnya berbusa, seluruh tubuhnya mulai mengejang hebat. Impian tentang keluarga sempurna dengan pewaris pecah menjadi ribuan keping beling tajam yang menusuk tepat ke jantung serakah dan kejamnya. Sementara itu, di balik jeruji besi di sel tahanan yang dingin, Aditya juga menerima salinan hasil tes DNA yang dikirimkan pamannya. Melihat kertas yang memberitahukan bahwa ia telah merawat dan melindungi anak burung tekukur, anak orang lain, yang dibayarnya dengan karier, istri, dan kebebasannya, Aditya kehilangan akal sehatnya. Ia berteriak histeris, meremas kertas itu dan melemparkannya ke sudut sel. Jeritan pria yang dikhianati menggema menabrak 4 dinding sel yang sempit, penuh penderitaan dan keputusasaan, tapi tak ada seorang pun yang peduli. Hukuman hati nurani dan hukum karma telah menimpa keluarganya dengan adil, presisi, dan tanpa ampun. Rumah tahanan, rutan, kelas I Surabaya tersembunyi di balik tembok tinggi berbalut kawat berduri. Di dalam sel-sel yang sempit, lembab, dan berbau cairan disinfektan serta jamur, Aditya melewati hari-hari tergelap dalam hidupnya. Dari seorang direktur perusahaan konstruksi yang bepergian dengan mobil mewah, ia berubah menjadi tahanan berbaju oranye yang kehilangan semua hak kebebasan dasarnya. Setiap hari terasa bagaikan kekekalan. Pagi itu langit sedang mendung. Seorang sipir berhenti di depan pintu sel Aditya dan melalui celah kecil menyodorkan sebuah amplop putih yang telah diperiksa. Tangan Aditya gemetar saat menerima surat itu. Dengan ragu, ia membukanya. Itu bukan surat biasa, melainkan salinan hasil tes DNA. Ketika pandangannya terpaku pada garis merah di tulisan tersebut, rasanya seperti disiram air es. Laporan itu dengan jelas menyatakan bahwa ia bukan ayah biologis dari bayi perempuan itu. Ia kembali mengingat dinas luarnya yang panjang yang meninggalkan Maya sendirian di apartemen mewah, mengingat wajah bingung wanita itu saat ia tiba-tiba pulang. Ternyata, di balik wajah manis dan kata-kata lembutnya, tersembunyi seorang wanita yang hanya melihatnya sebagai sumber uang, dan sebagai korban besar untuk menutupi kebejatan moralnya. Hamil anak kembar 3, tapi dari 2 pria yang berbeda. Kehinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada vonis hukuman penggelapan uang. Aditya jatuh berlutut. Ia telah menukar segalanya. Masa muda, istri yang setia dan pintar yang mendampinginya 10 tahun, kebebasan, nama baik, dan membuat ibunya lumpuh hanya demi membesarkan anak dari preman antah berantah. Dari tenggorokannya meledak jeritan keputusasaan yang merobek keheningan penjara. Ia membenturkan kepalanya ke dinding sampai berdarah. Ia ingin mengakhiri kehidupan yang kotor dan bodoh ini, tetapi pintu sel terbuka dan para sipir, mendengar keributan, menyerbu masuk lalu mengikatnya, mencegahnya bunuh diri. Aditya meratap,
air matanya bercampur dengan darah. Hidup kini baginya terasa lebih menakutkan daripada kematian. Di Bali yang disinari matahari cerah, aku terus menjalani hidupku yang tenang. Namun, terlepas dari segala usahaku memutus ikatan dengan masa lalu, gosip miring dari Surabaya tetap menyambangiku. Seorang kerabat jauh meneleponku dan berkata bahwa di Surabaya orang-orang bergosip. Seolah-olah aku wanita kejam yang menjebak suami, merampas semua hartanya lalu kabur, membiarkannya membusuk di penjara, dan mertuanya di rumah sakit. Ada pula yang bilang bahwa aku memalsukan hasil tes DNA tersebut. Aku sadar diamku telah dimanfaatkan untuk memutarbalikkan fakta. Mengungkap kebenaran bukanlah ajang balas dendam, melainkan bentuk pembelaan diri yang mutlak. Malam itu, aku duduk di depan laptop dan masuk ke akun media sosialku. Aku memutuskan untuk mempublikasikan seluruh kebenaran sekali untuk selamanya. Postinganku tak mengandung caci maki, melainkan murni kronologi kejadian yang didukung oleh bukti-bukti tak terbantahkan. Pertama, aku mengunggah salinan putusan pengadilan tentang pembagian harta Gonogini, yang memuat catatan penipuan Aditya serta perselingkuhannya. Kemudian foto-foto mutasi transfer apartemen untuk si simpanan. Terakhir, foto hasil tes DNA, di mana aku menyensor dengan rapi nama-nama bayi tak berdosa itu. Di kalimat penutup, aku menulis bahwa aku telah menunaikan kewajibanku sebagai istri dan menantu hingga menit terakhir. Konsekuensi yang harus ditanggung keluarganya kini adalah harga atas keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Kutegaskan bahwa aku menutup babak tersebut dan mulai hari ini akan menjalani hidupku sendiri. Postingan tersebut ibarat bom meledak. Ribuan retweet, share dan komentar membanjiri unggahan itu. Orang-orang yang sebelumnya meragukanku kini terkejut oleh kemunafikan Maya dan Aditya. Kemurkaan publik menghujam keluarga itu. Setelah menekan tombol publish, kurasakan sebongkah beban raksasa luruh dari pundakku. Kumatikan laptop lalu tertidur nyenyak, membiarkan jagat maya gempar. 3 bulan berlalu, sidang vonis Aditya pun digelar. Dengan bukti-bukti kuat atas penggelapan dan penipuan, vonis yang dijatuhkan amat berat, 8 tahun penjara. Tanpa dukungan kolega, tanpa keluarga. Ia berdiri sebatang kara di depan majelis hakim. 8 tahun adalah masa yang cukup untuk mengubur masa depan cemerlangnya. Bersamaan dengan itu, tragedi Nyonya Gayatri mencapai puncaknya. Tanpa ada yang merawat dan hartanya masih terblokir, ia dipindahkan dari rumah sakit ke panti jompo milik dinas sosial yang kondisinya memprihatinkan di pinggiran kota. Ia terbaring lumpuh di kamar sempit nan kumuh, dalam kesendirian dan penderitaan fisik. Setiap malam ia menangis menyesal, terkenang bagaimana dulu aku merawatnya, dan bagaimana ia membalasku atas semua itu. Sementara Maya, nasibnya barangkali yang paling mengenaskan. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, tanpa uang maupun tempat tinggal, ia hidup menggelandang di jalanan. 2 bayi laki-laki anak biologis Aditya dengan setengah hati diambil oleh keluarga besar dan diserahkan ke panti asuhan. Maya ditinggalkan bersama bayi perempuan mungil yang ringkih nan sakit-sakitan, anak dari si preman kekasih gelapnya yang kabur entah kemana. Pemilik indekos murah, yang tahu tabiatnya, mengusirnya mentah-mentah dengan penuh hinaan. Maya berakhir di stasiun kereta, mengemis meminta susu untuk sang bayi. Orang-orang masih mengenalinya, tapi bukannya memberi pertolongan, mereka hanya melempar tatapan jijik. Ia, yang dulunya memimpikan Rp 10 miliar dan hidup bergelimang kemewahan, kini hanya meraup kemiskinan, aib, dan hujatan dari semua orang. 1,5 tahun telah berlalu sejak aku menyeret koperku meninggalkan rumah mewah yang dingin itu. Hari ini adalah hari istimewa. Kompleks resor apartemen wisataku sendiri, yang kunamai Resor Nirwana, resmi dibuka di Bali. Pada acara peresmiannya, yang hadir hanyalah sahabat-sahabat tulus, mitra bisnis terpercaya, dan para karyawan setiaku. Aku tersenyum seraya berterima kasih kepada mereka semua yang menaruh kepercayaan padaku. Keberhasilan ini bukan semata-mata soal materi, namun sebuah pembuktian akan kekuatan seorang perempuan yang berani mendobrak belenggu masa lalu demi menyusun kembali takdirnya dengan tangannya sendiri. Usai pesta, kulepas sepatu hak tinggiku lalu berjalan telanjang kaki menuju tepi pantai. Matahari mulai terbenam, menyepuh cakrawala dengan gradasi warna jingga menawan. Menatap batas laut, aku kembali teringat masa laluku. 10 tahun hidup mengabdi, perceraian paksa senilai Rp 10 miliar, intrik, air mata, dan persidangan beruntun. Kini semua itu serasa seringan awan yang berarak. Aku menyadari bahwa diriku telah berubah total. Tak ada lagi dendam. Aku telah belajar memaafkan bukan untuk membenarkan kesalahan mereka, melainkan untuk membebaskan sukmaku dari racun negatif. Kekejaman mereka telah memperlihatkan padaku wujud ketangguhanku yang sejati. Pengkhianatan mereka telah menganugerahkan kebebasan yang tak ternilai harganya bagiku.
Siluet senja perlahan tergantikan oleh temaram lampu restoran-restoran pesisir. Aku berdiri terdiam, menatap jauh ke cakrawala. Sepulas senyuman damai menghiasi bibirku. Kisah kebencian dan kebohongan telah usang tertinggal di belakang. Esok hari, mentari akan kembali terbit dan menyongsong hari baru yang dipenuhi secercah harapan. Dan aku, seorang wanita bernama Sekar Ayu, akan terus melangkahi takdir hidupku sendiri, dengan penuh kebanggaan, kebebasan, dan cahaya yang gemilang. Segala badai telah mereda, menyisakan ketenangan batin yang tiada akhir di dalam lubuk hatiku.